Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemarin kita sudah membahas tentang rukun puasa, yaitu niat di malam hari, kemudian meninggalkan atau menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Berikutnya tentu kita akan bertanya, apa saja yang membatalkan puasa? Perkara-perkara yang membatalkan puasa sudah sering kita dengar secara umum, yaitu makan dan minum, berjima, hubungan suami istri di siang hari, di bulan Ramadan, kemudian haid dan nifas bagi kaum wanita, kemudian juga berdasarkan hadis Rasulullah, muntah dengan sengaja. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 187, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimmus siyama ilal lail." Sekarang boleh kalian menggauli istri-istri kalian dan berharap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kalian. Dan makan dan minumlah sampai jelas benang yang putih dari benang yang hitam. Maksudnya adalah sampai terbit fajar. Kemudian setelah itu sempurnakan puasa kalian hingga malam hari. Ayat ini menunjukkan dibolehkannya makan dan minum, dibolehkannya bergaul kepada istri, maka pemahamannya adalah saat kita berpuasa, kita tidak boleh makan dan tidak boleh minum, dan tidak boleh melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan suci Ramadan. Maka para ulama sepakat bahwa makan dan minum adalah membatalkan puasa, kemudian juga berjima, kemudian juga berdasarkan hadis yang lain, yaitu haid dan nifas bagi wanita, sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan tentang para wanita, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah wanita jika dia haid dia tidak sholat dan dia tidak puasa? Itu artinya apabila seorang wanita sedang berpuasa kemudian datang masa haidnya, maka batallah puasanya. Kemudian juga terkait dengan muntah dengan sengaja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan perawi yang lain, man dara'ahul qai'u fala qada'a alaihi wa man istaqa'a fa alaihi al-qada'. Siapa yang muntah begitu saja, dia terdorong oleh muntahnya, tidak sengaja muntah, itu tidak wajib qada', artinya puasanya tidak batal. Adapun jika dia sengaja mengeluarkan sesuatu dari isi perutnya untuk dimuntahkan, itu yang membatalkan puasa. Para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perkara yang terkait dengan masalah-masalah yang tadi kita bicarakan. Seperti misalnya makan dan minum. Makan dan minum, kalau dia lupa, kalau seorang lupa, mungkin hari pertama, hari kedua masih belum terbiasa berpuasa, tiba-tiba di siang hari tanpa sengaja, tidak disengaja, dia lupa makan atau minum, itu tidak membatalkan puasa. Selama apabila dia ingat, langsung dia tinggalkan makan dan minumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis muttafaq alaih bersabda, "Man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Siapa yang lupa saat dia berpuasa, kemudian dia makan dan minum, maka sempurnakan salatnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang memberinya makan dan memberinya minum. Begitu pula banyak perkara yang sering ditanyakan terkait dengan apakah membatalkan puasa atau tidak jika seorang melakukan suntik untuk berobat atau untuk infus dan semacamnya. Kalau suntik yang dilakukan untuk berobat bukan untuk menggantikan zat makanan, maka itu tidak membatalkan puasa karena tidak masuk kepada definisi makan dan minum. Tapi kalau suntik tujuannya adalah untuk menggantikan zat makanan,
seperti infus yang biasa dilakukan, itu membatalkan puasa karena menggantikan fungsi makan dan minum. Atau juga perkara-perkara lain, apakah memasukkan telinga ke hidung atau meneteskan air mata, tetes mata, atau juga mimisan dan semacamnya, itu tidak membatalkan puasa karena tidak masuk dalam definisi makan dan minum. Hanya saja terkait dengan apabila kita berwudu, menghirup air ke hidung itu tetap dibolehkan, akan tapi kata Rasulullah SAW, jangan keras-keras atau jangan kuat-kuat. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, wabaligh fil istinsyaki illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah kamu menghirup air ke hidung kecuali kamu berada dalam keadaan puasa. Kemudian para pemirsa, terkait dengan jima, hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, dia jelas membatalkan puasa. Bahkan bukan hanya membatalkan puasa, jima di siang hari di bulan Ramadan masuk dalam perkara kafarah mughalladah yang berat, di mana selain seorang batal puasanya, dia wajib mengqadhanya, dia wajib juga membayar kafarahnya, yaitu dengan memerdekakan budak kalau punya, kalau tidak dia puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak dia memberi makan 60 orang miskin. Adapun seseorang yang keluar mani, mimpi misalnya, mimpi junub, kemudian di siang hari, itu tidak membatalkan puasa. Atau seseorang mengalami junub di malam hari, atau dia berjima di malam hari, dia belum sempat mandi hingga terbit fajar, itu juga tidak membatalkan puasa, namun dia harus segera mandi untuk dapat sholat fajar. Adapun bercumbu terhadap istri di siang hari di bulan Ramadan, jika dikhawatirkan akan membuat atau menyebabkan keluar mani, maka itu dapat membatalkan puasa. Namun jika tidak dikhawatirkan, tidak membatalkan puasa, seperti orang yang sudah tua dan seterusnya, karena Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia mencium istrinya ketika sedang berpuasa, namun Aisyah katakan dia adalah orang yang paling mampu menahan hasratnya. Kemudian terkait dengan perkara-perkara lain juga seperti mimisan, seperti keluar darah atau mengambil tes darah, itu tidaklah membatalkan puasa. Adapun transfusi darah lebih baik ditinggalkan meskipun terjadi ikhtilaf, perbedaan di antara para ulama, pendapat di antara para ulama antara yang membatalkan atau yang tidak membatalkan. Itulah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa agar puasa kita sah secara hukum sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.